time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Halo semua, perkenalkan, nama saya Stefania Tania Manek dengan NIM 246111055. Saya dari kelas B semester 1. Saya adalah mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Citra Bangsa Angkatan 2024. Di sini, saya memaparkan visi dan misi pendidikan guru sekolah dasar. Di video ini, saya akan memaparkan informasi mengenai mata kuliah konsep dasar IPS SD tentang dimensi dan struktur IPS dengan dosen pengampu Ibu Yulsi Marcelina Nite SH MPD. Yang pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah dimensi IPS. Menurut Sapria, program pendidikan IPS yang komprehensif adalah program yang mencakup 4 dimensi, yaitu dimensi pengetahuan, dimensi keterampilan, dimensi nilai, dan sikap, dan dimensi tindakan. Walaupun 4 dimensi ini memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda satu sama lain, namun dalam proses pembelajaran, 4 dimensi ini saling tumpang tindih dan saling melengkapi. Yang pertama, dimensi pengetahuan. Setiap orang memiliki wawasan tentang pengetahuan sosial yang berbeda-beda. Ada yang berpendapat bahwa meliputi peristiwa yang terjadi di lingkungan masyarakat tertentu. Ada pula yang mengemukakan bahwa pengetahuan sosial mencakup keyakinan-keyakinan dan pengalaman belajar siswa. Yang kedua, dimensi keterampilan. Pendidikan IPS sangat memperhatikan dimensi keterampilan. Di samping pemahaman dalam dimensi pengetahuan, kecakapan mengolah dan menerapkan informasi merupakan keterampilan yang sangat penting untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang mampu berpartisipasi secara cerdas dalam masyarakat demokratis. Diuraikan sejumlah keterampilan yang diperlukan sehingga menjadi unsur dalam dimensi IPS dalam proses pembelajaran. A. Keterampilan meneliti. Keterampilan meneliti yang diperlukan untuk mengumpulkan dan mengelola data. B. Keterampilan berpikir. Sejumlah keterampilan berpikir untuk berkontribusi terhadap pemecahan masalah dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat secara efektif. C. Keterampilan partisipasi sosial. Beberapa keterampilan partisipasi sosial yang perlu dibelajarkan oleh guru meliputi 1. Mengidentifikasi akibat perbuatan dan pengaruh ucapan terhadap orang lain. 2. Mengambil berbagai peran kelompok. 3. Menunjukkan rasa hormat dan perhatian kepada orang lain. Dan keempat, menerima kritik dan saran. D. Keterampilan berkomunikasi. Pembelajaran merupakan upaya untuk mendewasakan seorang anak manusia. Salah satu ciri seorang yang dewasa ialah mereka yang mampu berkomunikasi dengan orang lain dengan baik. 3. Dimensi nilai dan sikap. Pada hakikatnya, nilai merupakan sesuatu yang berharga. Nilai yang dimaksud di sini ialah seperangkat keyakinan atau prinsip perilaku yang telah mempribadi dalam diri seseorang atau kelompok masyarakat tertentu yang terungkap ketika berpikir atau bertindak. Nilai yang ada di masyarakat sangat bervariasi sesuai dengan tingkat keragaman kelompok masyarakat. 4. Dimensi tindakan. Tindakan sosial merupakan dimensi pendidikan IPS yang sangat penting karena tindakan dapat memungkinkan siswa menjadi peserta didik yang aktif. Mereka pun dapat belajar berlatih secara konkret dan praktis. Dengan belajar dari apa yang telah diketahui dan terpikirkan tentang isu-isu sosial untuk dipecahkan sehingga jelas apa yang akan dilakukan dan bagaimana caranya para siswa belajar menjadi warga negara yang efektif di masyarakat. B. Struktur IPS. Struktur IPS terdiri dari fakta, konsep, generalisasi, dan teori. Pemanfaatan fakta, konsep, generalisasi, dan IPS bukanlah suatu hal yang baru. Namun, dalam proses belajar mengajar, seringkali penggunaan istilah ini kurang tepat, bahkan para siswa bingung pengetahuan tentang fakta, konsep, generalisasi tersebut bersifat abstrak. Oleh sebab itu, bagian ini akan membahas struktur IPS yang terdiri dari fakta, konsep, generalisasi tersebut. Yang pertama, fakta. Fakta ialah suatu objek, peristiwa, atau kejadian yang pernah terjadi pada saat ini atau suatu jejak-jejak peristiwa yang pernah terjadi atau pernah ada pada masa lalu. Yang kedua, konsep. Konsep menuju pada suatu abstraksi, penggambaran dari sesuatu yang konkret maupun abstrak, dapat berbentuk pengertian, definisi atau gambaran mental
atribut esensial dari suatu kategori yang memiliki ciri-ciri esensial yang relatif sama. Yang ketiga, generalisasi. Generalisasi ialah pernyataan tentang hubungan antara konsep dan berfungsi untuk membantu dalam memudahkan pemahaman suatu maksud pernyataan. Itu berfungsi mengidentifikasi penyebab dan pengaruhnya. Bahkan dapat digunakan untuk memprediksi suatu kejadian yang berhubungan dengan pernyataan yang ada dalam generalisasi tersebut. 4. Teori. Teori yaitu prinsip umum yang menjelaskan hakikat gejala atau hubungan gejala berupa rumus, aturan, kaidah, dan sebagainya. Teori merupakan rangkaian fakta-fakta, konsep-konsep, dan generalisasi-generalisasi serta implikasi atau akibat dari rangkaian fakta-fakta, konsep-konsep, dan generalisasi-generalisasi tersebut yang satu sama lainnya sangat berhubungan.